Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medanita Dewi Renanti dari Sekolah Vokasi IPB University. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fotografi, gitu ya. Nah, teman-teman semua, kadang ketika kita memulai bisnis gitu ya, kita butuh suatu konten. Konten itu bisa foto, bisa video, bisa kata-katanya, teksnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba, belajar gitu ya, sama-sama belajar teknik bagaimana ketika kita sudah foto menggunakan kamera handphone, bukan kamera yang bagus gitu ya, kemudian kita edit sehingga menjadi suatu nilai yang lebih di foto kita. Jadi membuat orang yang tadinya, eee, kurang tertarik, "Eh, bagus nih," gitu kan ya. Jadi karena mata melihat, gitu ya. Oke. Apa itu fotografi? Fotografi di sini seni dan penghasilan gambar dan cahaya. Nah, ini kalau cahayanya bagus gitu ya, kita akan mudah untuk mendapatkan suatu hasil yang, lumayan gitu ya untuk dilirik oleh konsumen gitu ya. Nah, sebenarnya pakai alat apapun kita bisa gunakan ya dengan teknik-teknik ya, skill-skill yang kita miliki sehingga mampu membuat suatu objek itu bermakna ya. Oke, ini akan kita bahas ya terkait aplikasi, kemudian editing sama publish. Nah, untuk pemula kita gunakan aplikasi 2 aja dulu ya. Apa itu? Yaitu Snapseed, kemudian Ponto. Nah, Snapseed ini buat editing ya, nanti kita bisa melakukan perubahan gitu ya terhadap objek yang kita ambil dari sisi pencahayaan, kemudian misalnya ada objek yang mau kita hilangkan gitu ya. Untuk aplikasi watermark-nya kita gunakan Ponto. Kenapa? Ini aplikasi yang powerful ya, kita bisa manfaatkan karena jenis tulisan fontanya sangat banyak gitu ya, dan mudah kita melakukan, pengubahan. Nah, untuk persiapan, silakan teman-teman semua ubah ya, ukuran layar teman-teman semua yang di kamera gitu ya. Nah, ini silakan diubah ke 1:1 atau 1:9 atau 3:4 atau 4:3 ya. Di sini pasangannya dengan poin yang kedua, ketiga maksud saya, tidak boleh full screen. Jadi ubah ya ukurannya potret atau square. Kemudian kalau nggak ada ukurannya gimana? Boleh gunakan ukuran standar, gitu. Yang berikutnya adalah kalau mau memfoto suatu objek gitu ya, harus gunakan alas, ya. Tidak boleh memfoto tanpa alas, hasilnya kurang maksimal, ya. Kemudian untuk pengambilan objeknya bisa dilakukan di luar ya, misalkan di teras gitu ya, dan kita bisa menggunakan natural light, artinya cahaya yang disediakan oleh alam. Pukul berapa? Yaitu pukul 7 sampai 10 ya untuk yang pagi, siang menjelang sore gitu ya, siang sampai sore itu jam 2 sampai jam 5. Itu cahayanya, lumayan bagus gitu ya dibandingkan di luar ini. Oke, ini contohnya ya, hasil yang di foto pertama kita lihat gitu ya, biasa aja ini menggunakan alas ya, kertas, kemudian kita edit, nah hasilnya seperti ini dan kita ada watermark-nya ya. Berikutnya seperti ini ya agak gelap gitu ya, kurang menarik dan hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya. Contoh ya. Oke, semoga semuanya terlihat. Saya perbesar ya. Nah, teman-teman kalau misalnya belum mempunyai aplikasinya, bisa di-download ya di Play Store, diketikkan aja Snapseed. Nah, ini ya, yang ikonnya kayak daun ya, ada hijau tua sama hijau muda. Itu untuk Snapseed. Kemudian untuk Puntonya, nah, yang ini.
Yang background warnanya ya, di belakang ini merah, ada tulisan P-nya, gitu. Kemudian nih kalau sudah diinstal, hasilnya seperti ini. Nah, kelihatan ya? Di sini ada Snapseed, ya, untuk editing. Kemudian ada Wonto. Nah, bentar. Nah, ini ya, nih, Wonto. Oke, kita mulai saja ya, dengan foto yang sudah tersedia, gitu ya. Silakan teman-teman nanti buka di Snapseed. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau pertama kali silakan diklik open, ya. Saya ulangi. Ini ya, ada open. Klik open. Nah, kemudian silakan pilih fotonya. Nah, ya. Kita akan belajar nih ya, bagaimana cara mencerahkan gitu ya. Oke, teman-teman, di bawah ini ada opsi ya, pilihan kita untuk melakukan pengeditan, editing ya dari Lux, Tools, sama Export. Export kalau sudah jadi nantinya, kita fokus ke Tools lebih dahulu. Oke, kita klik Tools-nya. Nah, teman-teman di sini ada macam-macam ya. Ada turn image, detail, sampai ke frames. Kita coba dulu untuk yang mencerahkan ya. Nah, kita bisa bisa pilih yang brush. Ini ya, yang brush. Oke, kita pilih yang brush. Nah, kemudian teman-teman di sini ada 4 pilihan ya. Teman-teman pilih yang exposure, yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini ada anak panah ke bawah sama anak panah ke atas, gitu ya. Nah, untuk mencerahkan, teman-teman bisa pilih yang ke atas, satu, positif nilainya, gitu ya. Kemudian kan arahkan jari-jari teman-teman di kanvas sini ya, sini. Nah, udah kan? Tinggal dirapikan. Ini ya. Oke. Oh, itu cerah banget, nanti kita edit yang objek-objeknya ya. Oke. Kalau misalnya tidak kelihatan, di bawah ada icon mata ya, button mata, diklik aja. Ini ya. Nah, oke, berarti ini sudah terpoles gitu ya. Oke, tanda matanya saya hilangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, objeknya ternyata jadi cerah semua gitu ya, jadi cerah semua. Nah, bagaimana supaya ada kesan, apa ya, bagusnya gitu ya. Oh, maaf, ini ada kilaunya ya, harusnya lebih bagus nggak ada kilaunya ya, kena cahaya tadi ya. Oke, kalau sudah teman-teman klik yang tanda selesai ya, dan di sini tanda checklist, kita klik. Nah, ini hasilnya. Oke, masih loading ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lakukan hal yang sama, kita pilih tools lagi. Kemudian teman-teman pilih brush, ya. Sekarang kita ingin mengubah yang bagian ininya, coklatnya, gitu ya. Pilih sama exposure, diklik. Nah, tapi di sini pilih yang tanda minus, gitu ya. Jadi nanti warnanya keluar. Nah, ini tanda yang anak panah ke bawah. Klik, gitu ya. Sampai dia minus. Nah, minusnya berapa tergantung tingkat kecerahan yang akan kita gunakan, gitu ya. Misalkan kita pilih kalau 0,3 kita cek ya. Oh, kurang. Kita minus 1 aja, gitu ya. Nah, sudah kelihatan ya bedanya ya. Nah, jadi nanti kita klik-klik objeknya. Nah, udah beda kan? Nah, ini ya. Nah, udah beda. Jadi, nah gitu ya. Kita klik masing-masing permennya supaya memang ada warna, apa ya, warna jelasnya gitu ya. Ini kalau kurang jelas bisa kita perbesar ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi warnanya muncul masing-masing permennya walaupun, kanvasnya tadi sudah kita ini ya, jadikan putih ya. Ini maaf masih ada kilaunya ya, nanti bisa kita ubah. Oke, seperti itu.
Ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik selesai atau done di sini ya. Oke. Nah, udah kelihatan ya bedanya sama yang sebelumnya, gitu ya. Oke, yang kedua, kita buka lagi. Oh ya, maaf. Kalau sudah semua, kita bisa lakukan penyimpanan dengan memilih ekspor gitu ya. Kemudian simpan. Di sini ada save ya. Nah, jadi sudah selesai. Misalnya, oh ternyata permennya mau dihapus nih, satu gitu ya, boleh. Kita bisa gunakan, di sini ada tools gitu ya. Ya, di sini ada oke ini ya, ada di bawah rotate ya ada healing, teman-teman klik aja. Nah, misalkan kita mau menghapus yang permen atas gitu ya. Udah objeknya misalkan yang ini kita mau hapus, kita klik aja di sini. Nah, ini belum loading ya, sudah hilang, seperti itu, ya. Memudahkan kita untuk, remove ya, remove objek yang mungkin ada di sekeliling, objek kita yang lain. Poinnya kita bilang ya, point of interest-nya. Oke, kita klik lagi ya tanda selesainya, seperti ini. Nah, kalau sudah diekspor lagi, disimpan, ya. Oke, berikutnya kita contohkan lagi, kalau misalnya kita punya suatu objek seperti ini. Nah, ya, kita ngedit nih ya. Sekarang kita gunakan tools, sini, tools. Nah, teman-teman bisa pilih yang turn image. Ini ya, kalau kita klik, itu banyak banget pilihannya ya. Nanti klik yang bawah sini, ya. Nah, ada brightness, contrast, sampai ke yang warm. Oke, contoh gini, kalau kita pilih brightness, ya yang atas. Nah, di atas itu nanti ada ke kiri atau ke kanan, kita arahkan kursornya aja ya. Ke kiri, seperti ini, semakin gelap ya. Ke kanan, semakin cerah. Gini, gitu ya. Nah, kemudian kita klik lagi, misalnya yang bagian bawahnya, itu ada kontras ya. Nah, kita bisa cek, nah kekontrasannya, nah gitu. Nah ini kita lihat, alasnya masih kurang putih gitu ya, kita pakai cara yang sebelumnya. Kita coba rapikan dulu ya. Nah, kita pilih tools tadi. Nah, kemudian kita pilih brush. Ya. Kita pilih yang exposure. Oke. Kita naikkan ya. 1. Nah, ini ya. Oke, kita kuas seperti ini. Nah, jadi cerah ya. Walaupun kita menggunakan kamera, biasa ya, kamera handphone. Kita klik mata, oke sudah ya. Nah, saya klik selesai di sini tanda checklist ya dan nah, terlalu putih ya, terlalu berkilau, kita lakukan hal yang sama tadi, pilih tools, ya, kemudian pilih brush. Nah, kita pilih yang exposure. Oke, kita turunkan. Oke, misalnya nggak mau -1 gitu ya, kita bisa -0,7, oke, nggak masalah di sini, ya. Dilihat nanti tingkat, kecerahan dari objeknya. Nah, ini ya, kita kuas. Nah, kita tarik aja di sini ya. Kita pakai ini ya, jari kita. Nah, gitu ya. Nah, sudah mulai nampak gitu ya hasilnya. Ini piringnya kita ini kan. Kita atur juga. Nah, jadi berbeda ya dengan hasil yang sebelumnya. Kalau sudah oke, kita boleh pilih yang tanda selesai. Nah, seperti itu dasarnya ya. Nah, nanti kalau mau diatur kecerahan dan seterusnya, pilih tools di sini di bawah. Nah, itu ada pilihan yang turn image. Nah, ini ya. Kayak misalnya mau ada suatu apa ya, kalau kita bilang shadow ya. Nah, kelihatan ya di sini ya perbedaannya ya.
Kemudian klik lagi misalnya mau pilih saturation-nya. Jadi kita buat agak menarik nih ya, si foto makanannya. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya. Nah, ini kan kalau saya geser ke kiri gitu ya, saturasinya itu nggak bagus tuh. Jadi nggak menarik ya makanannya ya. Nah, warnanya kita buat kuning keemasan, seperti itu, ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman simpan, kita akan lakukan edit untuk yang judul atau title ya di situ ya, teksnya. Oke, saya keluar ya dari sini, saya ke aplikasi yang namanya Ponto. Nah, di sini ya. Oke, kita klik untuk yang Pontonya. Nah, di sini ada tanda apa icon ya, button seperti gunung ya, browse image. Teman-teman klik aja browse image-nya. Kemudian pilih yang image sini. Nah, misalnya teman-teman pilih yang tadi ya, foto permen. Nah, gitu ya. Dikasih teks. Oh ya, nanti ini dihilangkan aja ya ininya, cahaya yang terlalu berkilau. Oke, caranya teman-teman pilih di sini ya. Yang tanda pena ya, pulpen ya. Kita klik di situ. Nah, teksnya. Misalnya, gini ya. Coklat warna-warni. Nah, gitu ya. Atau mungkin nama teman-teman semua boleh sebagai ini ya, tanda. Ini fotografernya siapa gitu ya, misalkan gini ya. Ini kalau nama saya tulis-tulis semuanya agak panjang ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini untuk line-nya, perataannya, kita bisa pilih mau nanti left, center, right gitu ya. Saya pilih left aja. Ini untuk menentukan jenis ya, fontanya. Nah, teman-teman bisa pilih nih ya. Banyak banget pilihannya. Tuh, ya. Sesuaikan. Ada karakteristik yang kalau kita bilang mah misalnya untuk font yang apa, horor gitu ya. Ada untuk font yang casual, ya feminim gitu ya, disesuaikan dengan kategori dari si produknya, gitu ya. Misalnya saya pilih di sini yang standar dulu aja ya. Misalnya ini ya, dancing dancing script, bold. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah saya pilih done di sini ya. Oke. Nah, warnanya masih putih ya, tidak kelihatan. Nah, gimana supaya untuk ganti warna? Nah ya, teman-teman di sini ada pilihan ya, ada teks, font, style, size, sampai ke move. Nah, tadi untuk teks, tadi ya, untuk mengganti jenis tulisannya sama teksnya. Kemudian ada font, yang tadi, fonta ya, jenis tulisannya. Kemudian ada style. Nah, inilah untuk mengubah warna. Nah, teman-teman bisa pilih nih, bisa digeser ya ke kanan. Nah, warna yang mau diberikan. Misalnya mau saya pilih hitam ya. Nah, seperti itu. Oke, di atas ada dan oke. Teman-teman diperkecil ya. Diusahakan ya tidak menghalangi si objek. Jadi letakkan di area yang kosong. Misalnya di sini, di bawah. Kemudian saya perkecil ya. Di bawah ada size ya. Kita klik size-nya, teman-teman kecilkan. Nah, seperti ini, ya. Kalau sudah kita atur lagi, gitu, ya. Kemudian disimpan, ya, klik yang di sini. Nah, oke, ini ada 2 pilihan ya, JPEG sama, PNG ya, atau PNG. Nah, kalau misalnya disimpan dengan PNG nanti transparan, enaknya gitu, ya. Oke, kalau JPEG ya seperti ini ya. Oke, kita pilih save. Misalnya, oh ya lupa, tadi ada apa,
mau dikasih frame gitu ya, itu nanti ngeditnya ke Snapseed yang tadi. Contoh ya, ini tadi harusnya sekalian ya. Oke, saya download dulu ya. Oke, tadi sudah di-download. Nah, kita kembali ke tadi Snapseed-nya ya. Misalkan, oh lupa harusnya mau ditambahkan apa, frame gitu ya. Oke, teman-teman bisa buka ya. Tadi open. Nah, di sini yang sudah ada teksnya. Nah, ini ya. Kita pilih yang di bawah ada tools. Nah, di sini ada macam-macam. Kenapa tidak menggunakan teks di sini? Tidak sebagus yang Ponto gitu ya. Dia hanya seperti ini aja. Jadi standar gitu ya. Nah, enakan pakai yang Ponto. Oke. Oke ya, kita pilih tools. Nah, ini ada frame. Nah, teman-teman bisa pilih gitu ya. Jadi nanti editingnya kita lebih penggunaan Snapseed ya sama Pontonya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, seperti itu ya. Atau mau yang agak rapi ya macam-macam ya sininya frame-nya. Teman-teman bisa pilih. Misalnya ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ya. Terus kalau misalnya mau diubah lagi ya, kita bisa pilih ya. Misalnya ada yang mau di-crop, di sini ada crop. Kemudian mau diatur ya rotasinya, saya atur di sini. Oke, ya sekian dari saya untuk teknik dasar ya, penggunaan aplikasi edit ya untuk foto-foto yang kita bisa ambil gambarnya dengan kamera handphone kita biasa. Oke ya. Cukup dari saya, semoga ada manfaatnya dan produk jasa Bapak Ibu semakin ini ya, terkenal ya dengan adanya foto, video yang menarik itu akan mendatangkan, konsumen. Oke, semoga sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.